30 juz khatam di sini insya Allah. Ya, apa sih harapan terbesar Bapak Ibu ketika mengikuti program ini sampai selesai? Apa keinginan terbesarnya? Boleh nggak sharing? Saya butuh banyak sharing. Ya, Ustaz. Suaranya pendek ya. Ya mungkin boleh via kolom chat aja ya. Ini ada kendala teknis suaranya feedback ketika ada yang menyalakan audio. Nah, Masya Allah, Bu Kustati, harapan beliau bisa membaca dengan kaidah yang benar dan irama yang konsisten. Baik. Oke. Boleh nggak munculkan satu hal saja? Apa outcome yang paling diharapkan? Apa keinginan besar? Kalau saya udah ngaji, saya mau jadi qori gitu. Atau saya mau jadi imam. Saya mau apa? Nah, itu mesti ada dulu. Kayak misalkan orang kalau sekolah kan pengen lulus gitu ya. Kebanyakan kan pengen lulus, bukan pengen pintar kan. Pengen lulus, pengen wisuda gitu kan. Nah, apa sih harapan terbesar Bapak Ibu? Pengen ngaji Sunday, Masya Allah. Bu Aya ingin jadi guru ngaji, oke. Ingin sahabat Quran, oke. Cek benar. Bisa berdakwah dengan Quran, Masya Allah. Bisa membaca dengan makhrajul huruf yang benar, hukum tajwid yang benar, dan irama yang indah. Oke. Membaca dengan tartil dan menghafal. Oke. Tentukan satu saja. Tentukan satu saja. Karena kalau banyak ini bercabang. Misalkan nih, saya ingin jadi pembaca Quran yang indah suaranya, saya ingin menghafal Quran, gitu kan? Nah, ini dua program nih. Atau saya ingin menguasai makhrajul hurufnya, hukum-hukum tajwidnya, berarti ini membaca dengan tartil, gitu kan? Pengen jadi guru Al-Quran, Masya Allah. Menjadi ahlul Quran, oke. Jadi guru, oke. Ingin mengajar keluarga cinta Al-Quran, oke. Masya Allah. Macam-macam ininya, keinginannya. Tapi saya tidak membaca satupun yang menuliskan saya ingin menjadi qori. Ada nggak di situ? Seperti nama Ustaz, ada Bilal, ada qorinya. Pak Deddy mau jadi qori, Pak. Tapi qori itu ada batas usianya, Pak. Maksimal 40 tahun. Kalau musabaqah tilawatil Quran tingkat dewasa. Ya, Bapak masih 39 kayaknya, Pak. Pak Deddy. Oke, nggak berani Ustaz, belum sanggup jadi qori. Oke, qori atau qoriah. Kalau perempuan tuh namanya qoriah, kalau laki-laki qori gitu ya. Atau di sini tidak ada yang menuliskan ingin menjadi imam besar di kabupatennya atau di kotanya, ada nggak? Ada di sini? Aduh, nggak berani lah Ustaz. Nggak berani Bu Nadia. Boleh saya kongsi Ustaz? Boleh Ya. saya kongsi sikit? Sejak saya rezeki saya belajar dengan Ustaz ni, jadi bila saya ngaji, macam betulkan macam saya mengajar, dia dapat bantu anak murid yang bacanya banyak ikhtilas. Bacanya macam laju atau bacaannya banyak guna macam syiddah, macam hentak. Jadi bila saya gunakan nada nahawan, anak murid ni dia mula ikut dan dia dapat perlahankan bacaannya dan bacaannya dah kurang hentak-hentak macam tu. Jadi alhamdulillah dengan saya mula dengan juzuk 30 tu saya dapat macam bagi contoh macam mana mau baca, lepas tu dan dia suka, lepas tu saya kata sila ikuti YouTube Ustaz Bilal Ataki masa tu kan, macam tu. Jadi dia dapat ubah daripada ikhtilas dengan banyak syiddah ke. Ikhtilas itu apa? Ini bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu juga nih. Ikhtilas itu apa, Bu? Dia baca macam tanpa bagi setiap satu huruf tu satu harakat, tapi dia baca dengan kelajuan. Macam contoh wadarabalana, dia baca wadarabalana, macam tu, laju. Jadi itulah, jadi dia dapat bantu. Dengan saya belajar sini, saya dapat berkongsi dan dapat anak murid macam belajar dia ubah kepada gunakan cara nahawan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sudah terbukti
Oke. Tolong panitia di mute dulu ya. Oke. Sudah terbukti Bu Lina. Bu Lina itu namanya pakai sanad ya. Jadi memang banyak istilah-istilah sanad nih Bapak Ibu. Mohon dimaklumi, dan Masya Allah beliau itu pembelajar sekali. Ilmunya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga diajarkan lagi kepada anak-anak didiknya. Ya, kalau nama saya Bilal bukan Bilal Sanad ya, Bilal Qori. Jadi memang dulu saya pernah ikut musabaqah tingkat nasional, makanya dipanggil Qori gitu ya. Dan ini sebetulnya jadi motivasi juga biar terus istiqomah baca Quran dengan baik, dengan suara yang indah. Mohon doanya. Oke, saya udah kunci nih. Ada banyak banget harapan Bapak Ibu semuanya, tapi tidak ada satupun yang berani mengatakan saya ingin jadi Qori, saya ingin jadi ulama, saya ingin jadi imam besar gitu ya. Tidak ada ya. Nah, jadi kita coba jembatani nih antara tadi masalahnya variasi dengan keinginan kita ingin mengajar, dengan keinginan kita ingin jadi bekal nanti untuk imam minimal di rumah lah gitu ya, atau dengan keinginan bacaannya supaya tartil. Nah, ini variatif nih. Kalau saya kasih dua pilihan, coba Anda pilih. Ada dua nih. Ketika membaca Al-Quran, belajar Al-Quran di Simaan ini, harapannya, ini ada dua pilihan. Satu, ingin menjadi qori atau imam atau talent. Atau yang kedua, ingin mendapatkan kenikmatan. Milih yang mana? Nikmat ketika baca Quran atau jadi juara gara-gara bacaan Qurannya bagus? Milih mana? Nikmat, Bu Lina ya. Nikmat. Oke. Padahal jadi qori juga nggak jadi masalah. Tapi masalahnya usianya bukan usia qori lagi. kan begitu ya. Kecuali di sini kelas simaan itu 14 atau 4 kid. Itu motivasinya kalian harus jadi qori. Karena dengan seperti itu nanti Masya Allah kalian akan lebih rajin berlatih, akan lebih ekstra gitu ya, untuk latihan nafas, latihan suara, latihan variasi gitu. Maka di sini kita sepakat dengan usia Bapak Ibu saat ini ya, ini bukan lagi usia muda untuk ngejar prestasi, tapi usia di mana kita ingin meraih kenikmatan dalam ngaji kita. Setuju apa sepakat? Halo? Tarawih, jadi imam tarawih, saya mau menghafal ini akhir surah Al-Hasyr ini. Ya tinggal buka lagi aja. Kayak gitu. Makanya modul ini kita desain, saya mendesain iramanya, saya mendesain modulnya ini, tujuannya adalah jangka panjang. Ya. Kenapa tidak diberikan tanda panah yang spesifik? Begitu ya. Supaya tidak mengganggu alur belajar tahsinnya. Karena di sini sudah cukup banyak sekali warna-warni. Tanda panah itu tidak diberikan. Dan supaya Anda bisa mengembangkan lagi sendiri. Contohnya, ya, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Nggak mau pakai variasi itu, diganti saja. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Jadi sangat subjektif, artinya sesuai dengan selera. Makanya tidak diberikan spesifik nada di situ. Oke? Nah, huwallahul ladzi la ilaha illahu. Boleh juga. Makanya kenapa diletakkan tulisan naik-naik itu di ujung dan tidak ada tanda-tanda panah di tengah, supaya Anda bisa variasikan sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kemampuannya. Ustaz, saya nggak bisa pakai cengkok kayak gitu, Ustaz. Jangan pusing sama cengkoknya. Ya, senikmat apa suara kita, ya segitu kita keluarin. Misalkan kita nggak bisa cengkok, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, sudah cukup. Saya penasaran, pengen cobain, pengen diulang-ulang lagi, ya silakan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, gitu kan? Nah, jadi memang sengaja kami tidak menuliskan tanda panahnya. Memang sengaja kami tidak membuatkan detail-detail iramanya, supaya ini modul ukurannya A4. A4 itu bisa di print, Bu.
di print di rumah, silakan berikan variasi sendiri. Yang penting urutannya sama. Urutan itu yang mana? Awal, akhir. Nah, ini modul solvul Quran nih nanti. Awal, akhir. Ini harus confidence, awal sama akhir. Nggak boleh nanti akhirnya itu yang harusnya naik malah turun. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Nggak seragam. Ketika tidak seragam, maka modul ini nggak bisa dipakai sama anak-anak kita. Yang si bapak naik, si ibu datar, anaknya turun, kan nggak kompak, ya kan? Akhirnya terjadilah drama di rumah. Kok yang satu naik, yang satu turun gitu kan? Kita ingin menciptakan harmoni. Harmoni itu gimana caranya? Seragam. Kayak gitu. Ustadz, tapi saya teh udah bagus bacaannya, saya udah bisa tanpa melihat modul. Ya udah, variasikan saja sendiri, tidak masalah. Nah, apa poin pentingnya? Irama itu tidak sama seperti tajwid. Tajwid itu ada hukum pastinya. Misalkan panjangnya 4 harokat. Kayaknya selera saya bukan 4, tapi selera saya 7, Ustadz. Kenapa? Karena nomor punggung Cristiano Ronaldo, Ustadz, nomor 7. Kayak gitu kan. Nah, saya mah nomornya saya nggak bisa nih 6 harokat, saya bisa 10 harokat. Kenapa 10 harokat? Messi nomor punggungnya nomor 10. Nah, jadi nggak gitu, nggak sesuai dengan, nggak gitu juga. Namanya tajwid, ada aturan kaidah yang udah baku tuh. Misalkan 4, 6, ya 6, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Gunah juga begitu, huruf juga sama. Ustadz, saya kan orang Sunda, ya. Boleh dong kalau saya baca Qur'annya pakai logat Sunda, pakai dialek Sunda. Alam tarokai papa ala rabbuka bi ashabil pil, gitu kan? Nah, ini nggak boleh kalau babnya tajwid. Tapi kalau babnya irama boleh, asalkan tidak merusak tajwid. Wallahul ladzi la. Udah tuh offset jadinya kan, berlebih kan matnya. Walaupun variasinya bagus, cengkoknya bagus, suaranya tinggi, tapi offset nggak boleh. Nah, yang kita dahulukan itu adalah tajwidnya dulu. Kalau tajwidnya udah teratur, variasi itu hanya tambahan saja. Ya, alhamdulillahnya buku statis sekarang ngajinya itu udah agak gurih ketimbang dulu mungkin nggak ada garamnya gitu kan. Nggak sama sekali pakai garam. Garam itu kan analogi buat irama ya. Nah, ada garamnya walaupun sedikit, tinggal nambahin dikit lagi tuh buku statis biar makin gurih makanannya. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sepakat dulu nih, kalau kita ngaji itu bukan ngejar perfectnya. Kalau Anda ngejar perfect, saya akan ubah mulai besok member area itu berlangganan setiap bulan. Siap nggak? Nah, kalau ngejar perfectnya kita harus beresin modulnya. Justru nggak beres, nggak apa-apa. Kenapa? Ada rasa kangen nanti balik lagi sama modul itu. Oke, jadi bagaimana Ustadz untuk variasi? Nah, saya kasih tips nih. Variasi itu adalah bentuk ekspresi kita dalam melantunkan ayat. Ekspresi itu artinya, ekspresinya tuh kayak ingin melukis ayat itu dengan lukisan yang sangat indah gitu. Jadi kalau misalkan contohnya kayak gini, ibu kalau misalkan bayangin bapak ibu tuh pergi ke sebuah taman. Oke, coba bayangin sebentar, pergi ke sebuah taman. Di taman itu ya ada banyak sekali daun-daun. Oke, ada banyak sekali daun-daun. Nah, tapi dari sekian tanaman yang ada di hadapan kita itu hanya ada satu bunga mawar, seperti fotonya Bu Mawar. Coba lihat fotonya Bu Mawar, ada satu kan. Nah, tapi daunnya itu ribuan, banyak banget. Oke. Nah, kira-kira kalau ibu yang punya kebun, ya, ingin nggak tanamannya itu bukan hanya daunnya yang bermunculan, tapi bunganya juga bukan cuma satu bunga, tapi ada beberapa bunga yang tumbuh. Ada kepikiran seperti itu? Atau kita punya kebun, udah saya cuma mau nanam daunnya saja. Lah, ini kan pohonnya bunga mawar, gitu ya. Tapi kok yang muncul cuma daunnya saja?
Bayangkan kalau tanaman ya kebun itu isinya semuanya daun, tidak ada bunga, cuma satu tangkai bunganya. Atau mau nambah 2 tangkai, nambah lagi 3, 4, 5, hingga kemudian karena makin sering kita siram, semakin sering kita pupuk, kita rawat, kita basmi hama-hamanya, hingga kemudian yang tadinya cuma satu tangkai bunga mawarnya, muncullah banyak bunga mawar. Kayak gitu. Itu kayak gitu tuh variasi. Variasi itu adalah hiasan. Ya. Nggak ada hiasan nggak apa-apa. Kalau mulai ngasih satu hiasan juga udah cukup. Tapi kalau mau ngasih banyak hiasan, wah makin indah. Bayangkan kalau kita lihat taman yang penuh dengan bunga banyak sekali. Nah, itu seperti itulah variasi ketika kita membaca Al-Quran. Variasi itu adalah sebuah tanaman bunga yang memberikan hiasan. Nah, kalau kita lihat Syekh Ahmad Al-Husari, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, beliau itu tidak banyak variasinya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Standar banget. Tapi kalau kita dengerin Syekh Al-Afasi atau Syekh Al-Nufai atau Syekh Bandar Balila atau Syekh Yasir Al-Dosari, itu variasinya banyak banget. Syekh Yasir Al-Dosari itu setiap ujung ayatnya dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Ada gitu-gitunya setiap ujung ayat yang di tengah-tengah Al-Fajr tadi. Coba dengerin deh Syekh Yasir Al-Dosari. Beliau tuh Imam Mekah, Imam Masjidil Haram saat ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Boleh nggak sih kita pakai kayak gitu? Boleh. Karena matnya panjang tuh. Bisa 2, bisa 4, bisa 6 kan? Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa, masa kita harus maksain, saya mau belajar simaannya Syekh Yasir Al-Dosari, tapi susah, variasinya, gitu kan? Nah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Muter-muter kepalanya, tapi nggak keluar cengkoknya gitu. Ya, emang kitanya nggak punya skill di situ, Pak. Iya. Oke, jadi variasi itu butuh skill set, butuh mengolah skill, mengasah skill, dan itu nggak bisa instan, dan itu tidak bisa dimulai dari usia 40 atau 50 tahun, sebisa mungkin dari usia dini memulainya. Itu nanti berkaitan sama pita suara kita, gitu ya. Maka Bapak Ibu, untuk seusia Bapak Ibu sekarang yang dikejar itu apa? Nikmat. Lah Ustadz, tapi nggak nikmat kalau nggak ada variasinya. Nah, maka kenikmatan itu muncul bukan ketika ada variasi. Variasi itu hanya bumbu hanya hiasannya saja. Kalau ada itu bisa dapat nikmatnya. Kalau nggak ada, tidak harus dengan variasi kita menikmati Al-Quran. Maka nikmat Al-Quran itu ketika kita membaca dengan yang pertama tartil, teratur kan, panjang pendeknya, hurufnya tidak tertukar, gunnahnya itu konsisten, itu dulu rapih. Seperti Syekh Mahmud Al-Husari, rapih bacaannya. Oke, terus yang kedua setelah tartil, ya, iramanya stabil, ada dinamika suara tuh, naik, datar, turun, naik, datar, turun. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, itu gimana flow-nya? Take off, fly, landing. Bu Lina terbang dari Malaysia ke Indonesia, itu take off, fly, landing. Adakah pesawat yang tiba-tiba take off langsung landing? Tidak ada ya, dan berbahaya, betul? Nah, atau mungkin pesawatnya take off, fly, tidak pernah landing. Ada? Tidak pernah landing. Landingnya di akhirat nanti mungkin ya. Nah, atau pesawatnya tidak pernah take off, dia hanya fly saja di bawah gitu, jalan lurus datar gitu ya. Itu mah bukan pesawat mainan mungkin ya.
Nah, pesawat saja itu ada alur naik, datar, turun. Suara kita pun begitu. Kalau suara kita sudah teratur, naik datar turunnya sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup. Tidak usah ngejar harus seperti kori. Oke? Nah, kalau nggak bisa, nikmat ya pastikan yang pertama bacaannya benar, yang kedua naik turun suaranya dulu yang dijaga. Nah, ini mungkin perlu nanti dikoreksi sama mentor-mentor untuk bisa menjaga flow-nya itu. Ujungnya naik, walaupun tengahnya mungkin sumbang-sumbang, biarin aja dulu. Ya, karena kesumbangan itu membuat rasa rindu, Pak. Nanti balik lagi Pak ke situ, Pak. Oke. Nah, yang ketiga ini. Walaupun kadang-kadang ini jadi yang pertama juga. Yang ketiga ini adalah memaknai ayat. Memaknai ayat. Atau disebut dengan tadabbur, meaningful. Nah, kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita tuh, aduh, saya tahsin juga masih banyak yang salah, panjang pendek juga sering tertukar, huruf masih belum fasih. Udah belajar tadabbur, berat banget hidup saya ya. Kok ibadah itu terasa berat, bukan terasa nikmat gitu kan? Nah, begini Bapak Ibu, tadabbur itu saya mendengarkan banyak nasihat para ulama tafsir juga menyampaikan, tadabbur itu kalau kita tidak bisa memaknai 30 juz, maka jangan tinggalkan juz 30. Kalau kita nggak bisa memaknai satu surah Al-Hasyr, maka jangan tinggalkan satu ayat. Itu pesan dari ulama. Itu nggak ada hadisnya itu, ya. Tapi ini pesan dari para ulama Quran, ya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa memaknai 24 ayat Al-Hasyr, maka jangan tinggalkan satu ayat. Kenapa? Boleh jadi dari mulai satu ayat kepengen nambah 2 ayat, kepengen nambah 3 ayat dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan di sini, ayat 21 itu tidak ada nada tinggi di situ. Adanya highlight ayat. Betul ya? Nah, ayat 21 di sini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an." La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, di sini kita highlight nih. Nah, ketika dia highlight warna biru kayak gini, ayo kita sempetin deh sesekali buka terjemahnya. Ini ayat tentang apa ya? Oh, ternyata tentang Allah menurunkan Al-Quran. Seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan meletus, akan terlihat sangat takut kepada Allah. Ya, maka coba kita baca terjemahnya. Jangan cuma kita baca ayatnya saja. Ini sengaja saya highlight, walaupun tidak semua ayat, cuma satu ayat aja. Atau mungkin yang bikin kita penasaran tuh, wah, ada nada tinggi. Kenapa nada tinggi itu tidak diberikan di awal ya? Kenapa adanya di ayat 22 sampai 23? Ada apa di ayat ini? Nah, munculkan pertanyaan ada apa itu supaya kita punya rasa penasaran untuk menggali maknanya apa. Setelah tahu maknanya, munculkan pertanyaan. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Diam dulu bentar, jangan buru-buru. Alimul ghaibi wasyahadah. Wah, kok makin naik ya? Ada apa nih? Gitu kan? Huwar rahmanur rahim. Kenapa Ustaz nada tingginya huwar rahmanur rahim? Kenapa bukan alimul ghaibi wasyahadah? Kok di ayat ini huwar rahmanur rahim artinya apa? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jeda dulu bentar di sini, jangan buru-buru Bapak Ibu. Ya, jeda sebentar, munculkan pertanyaan, ya Allah, Engkau begitu sayang sama diriku, sama keluargaku, sama kehidupanku. Tapi selama ini aku jarang mendekat kepadamu, ya Allah. Atau munculkan pertanyaan, ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kok sekarang saya tuh jadi jauh banget dari Allah ya. Nah, munculin pertanyaan kayak gitu. Ini sunnah dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya kan? Seperti yang kita ceritakan di Shoful Quran di B1 kemarin, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu membaca satu ayat diulang-ulang dari waktu pagi sampai siang. Satu ayat aja diulang-ulang gitu, supaya bisa memaknai ayat itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulang doa Rabbi zidni ilman. Siapa yang nggak hafal doa itu? Itu kan ayat Al-Quran. Rabbi zidni ilman, satu ayat itu pendek sekali, diulang dari mulai sholat
tahajud sampai azan subuh. Bayangkan selama apa mengulang satu ayat itu supaya bisa memaknai ayat. Maka Bapak Ibu sekalian, kunci supaya kita bisa nikmat ngajinya, ya, yang pertama itu adalah baca dengan tartil. Tartil itu panjang pendek, huruf, mat, gunnah, itu semuanya tetap harus selalu diperbaiki, diasah. Kenapa program simaan ini tidak ada limit waktunya? Misalkan kita programnya setahun terus wisuda, ya nggak gitu. Tapi kita teruskan aja latihan baca tuh dari mulai juz 30, 29, 28, 27, 26, nanti ke juz 1, 2, 3 sampai selesai 30 juz. Kenapa? Karena lidah kita bukan lidah orang Arab. Lisan kita itu bukan lisan orang Arab. Yang membaca huruf fa saja masih pa, begitu kan? Nah, sehingga kami mengusahakan huruf-huruf yang diberikan warna hijau itu huruf yang orang Indonesia atau orang Melayu itu susah mengucapkannya karena tidak ada dalam huruf Latin, tidak ada huruf dialek sehari-hari. Nah, makanya huruf itu saja yang mungkin kita perlu asah terus gitu. Kan kata Nabi, Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Quran itu dengan lahjah, dengan dialek, dengan logat, dengan suara orang Arab gitu. Jadi membaca Quran itu dengan seperti orang Arab. Hari ini saja kita membaca assalamualaikum pakai bukan pakai bahasa Arab ya, assalamualaikum gitu kan. Harusnya assalamualaikum pakai ain harusnya kan. Nah, tapi ntar dibilang lebay lagi ya kalau kita mengucapnya assalamualaikum gitu kan. Wah, kenapa ini jadi ke Arab-Araban gitu ya. Nah, jadi kita saja bahasa sehari-harinya kadang sabar, nak sabar. Bukan sabar, sobar. Yang benar. Sob dan ro, sobar. Ntar diganti, sobar, nak sobar gitu ya. Nah, jadi kita tuh memang dialeknya bukan bahasa Arab. Sehingga perlu diasah, dilatih terus. Saya teringat kata guru saya, Allah itu menamakan Al-Quran ada nunnya. Ya, Quran ada nunnya. Artinya apa? Sesuatu yang sering diulang. Dalam bahasa Arab itu kalau kita belajar ada nun itu menunjukkan sesuatu yang sering diulang. Maka Quran itu adalah tajwid yang diulang-ulang. Tajwid yang diulang-ulang. Bacaan mat itu dari juz 30 sampai juz 27 tetap ada matnya. Tajwid yang berulang-ulang. Tartil dulu kuncinya kalau mau dapat ketenangan. Tenang tuh artinya teratur, ya kan? Yang kedua adalah konsisten tangga nadanya. Yang ketiga adalah apa tadi? Maknai ayatnya walaupun cuma satu penggal ayat. Maka Bapak Ibu sekalian, variasi itu tipsnya dari saya, ya tipsnya cuma satu. Jangan maksa. Daripada kita paksa tapi nggak nikmat. Ya, nggak bisa disederhanakan. Mengajarkan variasi kepada anak SD, SMP, SMA itu berbeda-beda polanya. Anak 23. Oh, 23 Ustaz. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Oke. Coba Ustaz Rizky ayat 23. Dari 22 boleh dari 22. Dari 22 Ustaz. Aduh, hilang. Huwallahu Waktu
Ini antar mentor saja, suaranya beda-beda ya. Ada yang tinggi itu kayak suara Razi, ada yang sedang kayak Ustaz Rifki, ya. Ada yang ngebas kayak Ustaz Duha. Ya. Coba diulang Ustaz Rifki dari ayat 22, Ustaz. فَإِلَىٰ إِلَّا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Teruskan. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Oke, baik. Kita baca bersama-sama, ikuti suara saya dari ayat 22, dari ta'awuz dulu, kemudian basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.